menetapkan diri, bicara tentang rukun iman. Keyakinan itu tidak bisa ada yang tahu kecuali dia sendiri. Tetapi kalau rukun Islam ada yang tahu. Contoh, Bapak sholat itu rukun apa? Rukun tahu. Oh, Bapak orang Islam karena sholat. Tapi kalau dia yakin, kenapa dia ditutup? Artinya keyakinan kita akan timbul manakala syariat kita jalankan dengan baik. Oke, kita bicara tentang rukun iman dulu. Bicara tentang keyakinan. Al-Quran itu bicara tentang keyakinan, menambah, menumbuhkan keyakinan kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka akan tumbuh keyakinan kita, kesungguhan kita meyakini Allah dan menjalani perintahnya, kemudian menjauhi larangannya. Beriman pertama kepada Allah. Oke, sudah banyak dalilnya, tidak perlu kita bahas lebih luas lagi. Kemudian setelah itu beriman kepada malaikatnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan takdir. Iman kepada malaikat. Berapa jumlah malaikat? Yang punya tugas 10. Catat malaikat jumlahnya 10. Kemudian rasul 25. Berapa jumlahnya semuanya? 20 tambah 25. 10 tambah 25 berapa? 35. Kemudian bawahnya lagi kitab ada 4. Berapa semua jumlahnya? 30 sampai pintar adik-adik dari dulu. Alhamdulillah matematika yang bagus. 39. Nah, kita mari ke Quran, kita lihat surat ke-39 itu jumlah ayatnya ada berapa? 70. Lihat di situ daftarnya. Berapa coba? Surat 39 As-Zumar. Berapa? 70. Berapa jumlah semuanya? 75 ditambah tadi 39 berapa? 104. Jadi kalau kita ingin meyakini keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada rasul, keyakinan kita kepada kitab, itu tidak lepas daripada Al-Quran. Al-Quran akan membimbing kita lebih meyakinkan kepada Allah beserta malaikatnya. Karena semua itu adalah yang kita yakini hal-hal yang gaib. Nyambung baru. Baik, kita teruskan lagi. Itu tadi sudah langsung dirangkum semuanya. Nah, yaumul akhir banyak ayat-ayat yang bicara, surat yang bicara Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, itu bicara tentang akhirat. Kemudian takdir juga banyak bicara ayat-ayat di dalam Al-Quran. Baik, kita anggap selesai, ada waktunya mepet. Kalau saya satu-satu nanti sampai nggak selesai. Rukun iman, keyakinan kita kepada Allah itu harus dibarengi dengan Al-Quran. Dengan keyakinan kita tumbuh karena kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka akan yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih Sayang, rahmat dan rahimnya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita bicara rukun Islam. Yang kanan nih, yang kanan. Pertama apa? Syahadat. Makanya kalau kita sholat bersyarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan kita telunjuk nih jari telur. Artinya jari telur ini syahadat. Di situ kita bersaksi
bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah. Di situ ada kata Allah dan Muhammad. Nah, yang jadi masalah kalau Muhammad sendiri yang sholat, Rasulullah itu dia bersaksi kepada Muhammad, ya kan? Kalau kita mungkin wajar tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul. Nah, sekarang yang Muhammad sendiri Rasulullah dia bersaksi kepada Muhammad juga, gitu loh. Benar nggak Pak? Ya kan? Lalu Muhammad ini siapa? Muhammad ini siapa? Ini Rasulullah nih. Dia sholat sama seperti kita karena dia mencontohkan kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Muhammad situ. Ini Muhammad yang sholat, dia bersaksi. Ini Muhammad siapa ini? Nah, untuk melihat Muhammad yang sebenarnya ini kita harus kembali kepada Quran. Kita lihat surat Muhammad itu surat 47, jumlah ayatnya 34. Kalau semua di total itu jumlahnya 114. Apa 114 itu? Jumlah surat di dalam Al-Quran. Artinya Muhammad itu tadi adalah kita bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah. Muhammad penyampai Al-Quran. Beliau punya tugas menyampaikan Al-Quran. Bagaimana persaksian kita nanti ketika nyawa kita akan dicabut kalau kita tidak paham Muhammad ini? Makanya ada hadis, mohon maaf, Salafi, mungkin dari Salafi atau jamaah yang lain ya. Itu kadang-kadang kalau tidak bersahabat, sholat, tahiyat, itu telunjuknya digoyang-goyang ya. Ada yang gini, terserah lah. Ingat, ini saya kasih tahu. Kenapa ketika itu ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah itu bersahabat tangannya gerak. Dia tidak kuat menerima getaran bersaksi kepada Muhammad yang sebenarnya yaitu Al-Quran. Maka tangannya bergetar, geraknya kencang. Tapi tidak setiap sholat Rasulullah bergerak tangannya. Artinya apa? Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap Al-Quran persaksiannya. Karena Al-Quran itu bukan saja untuk dibaca tetapi amal, akhlak. Jadi yang zaman sekarang ini digerak-gerakin. Putar, boleh terserahlah, saya tidak melarang. Tetapi itu asal-muasalnya bahwa ketika itu Rasulullah bergetar, dia tidak kuat menerima getaran Al-Quran, getaran dari Allah langsung bersaksi. Jadi Muhammad yang sebenarnya itu adalah, makanya ada hadisnya karena khuluquhul Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Rasulullah itu Quran berjalan. Kan ada hadisnya. Artinya Muhammad ini datang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini. Kalau tidak ada Al-Quran maka tidak ada Muhammad. Makanya orang NU, kalau bicara Muhammad itu mereka nur, kan, cahaya. Tapi pesannya stop, jangan di-stop mestinya. Muhammad itu tanpa Al-Quran tidak akan bercahaya. Kita juga sama. Nur ala nur kata Allah. Cahaya di atas cahaya. Jadi kadang-kadang orang NU, mohon maaf, itu belum selesai pesannya sudah di-stop. Kan ada tuh. Bumi alam semesta ini tidak akan diciptakan kalau tidak ada Nur Muhammad. Nur itu siapa? Nur Wahidin atau ada punya nama Nur sini? Al-Quran. Ya bu nggak Pak? Jadi kalau goyang-goyang gini tidak paham artinya mana. Jadi jangan disengaja. Rasulullah itu tidak sengaja, tapi dia tidak kuat menerima getaran ini. Lihat hadisnya nanti. Cuma ada satu kalau nggak salah hadis itu, tidak banyak hadis itu bicara. Nah, Bapak Ibu yang tidak berkesan
Masih sambung nggak nih kira-kira? Ini baru saat nih, belum sholat. Yang kedua, jari tengah, yaitu sholat. Perhatiin, jari ini luar biasa yang Allah ciptakan. Jari tengah coba paling tinggi dia, paling panjang. Coba perhatiin, mana jari tengah ibu bapak? Ada nggak yang pendek? Yang lebih pendek? Ini panjang kan? Artinya bicara tentang tinggi, itu bicara tentang tiang. Maka ada hadisnya, sholat itu tiang ada. Jadi gak main-main ini gak main-main apa karangan saya? Udah. Iya kan? Nih, dari yang lebih tinggi dari jari-jari yang lain. Artinya bicara tentang sholat. Al-Quran banyak sekali ayat yang bicara tentang sholat. Nah ini banyak yang tak paham. Kita buka Al-Quran yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di juz 29 awal suratnya, nanti awal juz itu boleh dibaca nanti. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini menarik. Orang rajin sholat tapi maksiat jalan terus. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini ada apa sebetulnya? Ternyata kalau kita ambil daripada ayat ini, maka jelas. Mohon maaf ya Bapak Ibu, orang yang ahli zikir, sholat itu belum lebih khusyuk daripada orang yang ahli Al-Quran. Boleh nanti orang yang ahli zikir, sampai pagi, belum sehusyuk orang yang ahli Quran. Karena ini ayat yang bicara Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu artinya bacalah. Uhiya, bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai kaum Islam, kaum mukmin. Utlu ma uhiya, katanya apa-apa yang telah aku wahyukan, kata Allah. Minal kitab, dari Al-Quran. Baru wa aqimis sholat. Artinya baca dulu Quran, pahami Quran, amali Quran, baru kamu dirikan sholat bisa khusyuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah itu baru sholatmu tadi, setelah kamu baca Quran, setelah kamu amalkan Quran, baru bisa khusyuk. Dari sholat khusyuk itulah maka Allah jamin sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang bukan rugi gak membaca Quran, rugi gak membaca Quran. Ya kan? Makanya mohon maaf ibu-ibu kalau mohon maaf, mungkin nggak di sini ya, mungkin di luar. Suami-suami ibu-ibu mungkin yang di luar ya, nggak di sini. Kenapa masih pergi ke tempat maksiat? Karena tidak paham ini. Kenapa masih nyuri uang orang? Karena tidak paham ini. Dia sholat rajin sholatnya, tapi nipu rajin juga, bohong rajin juga. Jadi ini betapa pentingnya Al-Quran bicara Quran, bicara tentang sholat. Al-Quran dengan sholat tidak bisa dipisah. Banyak nih Pak, kalau saya sebutkan satu-satu banyak sekali. Sholat pertama turun 50, betul nggak? Dapat diskon jadilah 5, ya kan? Saya nggak cerita sejarahnya, nanti panjang lagi, singkat saja. 5, ya kan? 5 pun masih malas bayarnya, masih banyak yang tinggal. Yang 45 itu apa? Nggak mungkin hilang, nggak mungkin. Saya
begini ya, saya tulis Bapak tulis. Angka 50 dikurangi 5 jadi 4 ini. Dan saya hapus. Masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya. Artinya memang benar kata Nabi Musa di awal itu, umatku tidak akan mampu itu. Yang 5 aja masih malas. Tapi ada yang mampu. Ingat itu, ada yang mampu. Siapa orang yang mampu? Angka 45 itu kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang rajin membaca Quran, yang rajin mengamalkan, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai etika akhlak yang mulia. Baru 50 lengkap sholatnya. Yang mengapa? Itu hadis kursi loh, nggak main-main. Dari mana angka 45 jumlahnya 4 tambah 5 9. 9 itu di dalam surat Al-Quran surat yang ke-9 itu surat At-Taubah. At-Taubah artinya bertobat. Nah, bulan suci Ramadan ini banyak istighfar, banyak taubat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ini sangat penting. Setelah itu apa? Zakat. Ini jari manis zakat. Bu ya. Tadi tengah sholat. Jari manis zakat. Makanya orang yang sering zakat, orang yang sering sedekah manis. Ibu itu baik loh. Benar gak? Coba kalau nggak zakat, nggak sedekah pelit, pahit. Bapak itu pahit, jangan bener. Benar gak? Makanya waktu zakat itu jadi manis. Adik-adik kalau rajin memberi manis. Ibu-ibu kalau rajin memberi manis. Bapak-bapak rajin memberi manis. Semua dekat, semut pun dekat. Coba kalau pelit, medit. Kumpulin aja gitu. Atau kena musibah. Dikumpulin. Banyak memberi di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa zakat. Maka saya sebutkan tadi ya, innal ladzina amanu wa amilus sholati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ada kaitan ayat ini yang saya sampaikan dari rukun iman dan rukun Islam. Kenapa sholat gandengannya dengan zakat? Banyak ayat menyebutkan tentang sholat dan zakat. Setiap sesuatu yang disebutkan oleh Allah paling banyak dia di dalam Al-Quran, artinya itu adalah bahwa sesungguhnya umat Islam itu banyak tidak mau berbuat. Sholat malas, zakat tak mau, sedekah pelit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik paham dari manis? Mau manis? Rajin memberi, ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Ini jadi manis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berpesan untuk diri saya dan kita semua, bicara tentang zakat sedekah itu bicara tentang rezeki. Ini saya pengalaman, bahwa saya cerita orang lain kan. Saya baca Quran, itu ada semua doa-doanya. Doa untuk rezeki, sampai ada namanya golden gate, terobosan usaha, sampai ada membuka uang rezeki dari Allah. Jadi itu saya baca semua. Karena nggak punya duit, saya baca orang sebulan 2 bulan datang, tapi nggak banyak. Hanya saya jenuh. Ya Allah, aku sudah baca ayatmu, tapi rezeki yang kuharapkan seperti apa yang kuharapkan. Akhirnya saya stop, nggak mau lagi saya ngaji untuk rezeki untuk Allah. Kenapa? Yang apa? Wajar ya. Kita lagi susah,
berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, minta duit, minta rezeki, malah yang datang bukan apa yang kita harapkan. Kesel gak kira-kira? Secara manusia biasa pasti kesel kan? Ya. Artinya begini Bapak Ibu, bukan letaknya kepada doa, tetapi ingat, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau murah rezeki, banyak nabung di mata Allah. Ya bukan? Banyak nabung dengan Allah. Tabungannya apa? Ibadah dan amal. Lah kalau kita pelit sama Allah, kira-kira turun gak itu? Sama, saya yang kemarin itu waktu berdoa ketika itu ibadah rezeki di atas. Saya pakai apa? Gala ya, pakai apa? Bambu lah. Saya sobrok-sobrok rezeki saya. Enggak turun-turun. Karena saya gak punya tabungan di atas. Turun gak kira-kiranya? Enggak turun. Enggak datang rezekinya. Sama. Kalau kita pelit, enggak akan datang rezeki. Mau sholat tahajud beberapa tahun aja, mau puasa berapa tahun aja. Kalau kita pelit sama Allah di jalan Allah, enggak akan bisa kaya. Wajar kalau umat Islam pada miskin-miskin ternyata. Kenapa? Karena pelit. Nah, pada malam hari ini pengalaman saya tadi saya ajak sama-sama. Sekarang Bu, saya nggak baca apa-apa malah ya Allah, gula habis, belum ngomong gula udah datang. Coba yang aja. Kenapa? Karena banyak nabung, jangan pelit. Ini sholat Jumat dicari yang 1.000 robek-robek lagi mah, ada duit nggak mah? Cari yang 1.000 yang buruk tengah masih di ada yang bayar bukan robek. Makanya dibuka dicari duit yang buruk masih ya Allah. Masa sih minta yang bersih, yang baik, yang banyak, ngasih yang sedikit, buruk lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau umat Islam mau kaya, banyak memberi zakat tunaikan 2,5%, 95%. Gak usah pelit. Setiap bulan kan kita gajian ya bapak-bapak nih. 1 juta itu cuma keluarin 25.000. Makan ayam penyet sama TOP, taruhlah jus lah, habis. Saya yakin nih di masjid ini masih tidak peduli dengan zakat. Makanya rezekinya seret. Mulai malam ini tunaikan, perhatikan. 1 juta baru 25.000 kok. 2 juta 50. Taruhlah rata-rata sini gajian 2 juta ke atas. Masa sih nggak berani? Memang awal-awalnya aduh gimana ya, nah, itu bisikan setan bersama kita yang pelit tadi. Gak usah aduh ya Allah di uangmu, atau saya mati apa? Jangan dihitung. Kalau kita zakat, kalau kita sedekah, jangan dihitung. Ini kadang-kadang budaya kebiasaan yang kurang baik, yang kurang ngerti ya. Ada di satu musola, Pak sedekah infak berapa? 100.000. Didoakan, dibaca Fatihah, semoga rezekinya lancar. Boleh, nggak salah. Setiap kita memberi itu jangan minta imbalan supaya dilipat gandakan, itu keliru. Minta ridho Allah. Allah kalau sudah ridho hidup kita, apa yang tidak dikasih? Kita dalam menjalani kehidupan ini, kalau Allah sudah ridhoi, apa yang tidak dikasih oleh Allah? Masalahnya boro-boro ridho, kita masih perhitungan sama Allah. Nah ini bicara tentang zakat dan sedekah. Nah bulan puasa musuh Quran ini saya nggak bicara yang ilmiah, tetapi lebih kepada etika, akhlak. Berani nggak Pak Bu? Sedekah, zakat. Nah yang belum tunaikan 2,5%.
lancar, tunaikan zakat dan sedekah, ikhlas mengharapkan ridho Allah. Saya 5 tahun yang lalu, saya pergi ke Malang. Saya diajari dengan orang kaya raya, rumahnya 10 bisa besar, harganya panas. Ini cuma pesan, tunaikan zakat, banyak sedekah. Awalnya berat katanya, sampai 2 bulan, sampai 2 tahun. Lepas itu sudah lewat, zona bebas kita, sudah tidak pernah takut lagi. Nah, dicoba, dilatih. Jadi nggak perlu banyak-banyak minta sampai nangis-nangis. Minta nangis-nangis itu minta ampun, bukan minta rezeki. Minta ampun wajib nangis. Kalau minta rezeki jangan nangis-nangis. Orang tabungan nggak ada nangis-nangis, dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih. Tabungan nggak ada. Nah, malam ini, malam mulia ini disaksikan para malaikat Allah. Insya Allah barokahnya luar biasa di masjid ini. Tunaikan, jalankan kita sama-sama kewajiban kita zakat dan sedekah. Sedekah apa saja, nggak punya duit, ilmu minimal senyum, kata Rasulullah. Jadi kalau kita nggak punya duit, jangan kecil hati. Kita punya ilmu, amalkan ilmu, ikhlas, jangan nunggu amplop. Nih, mohon maaf, kadang-kadang ustaz-ustaz, saya ingat nengok ustaz siapalah atau kiai-kiai, ilmunya baru keluar kalau ada amplop. Aduh, sedih kadang-kadang. Ilmunya itu baru keluar, baru dikasih kalau ada amplop. Gimana umat Islam akan maju? Gimana Islam akan maju? Saya punya kawan tuh doktor MA Tamatan Mesir Madinah, dan sampai sekarang saya masih komunikasi. Saya aja nggak sekolah, ternyata memang beda. Ustadz yang formal dengan ustadz yang terjun ke lapangan itu jauh beda, jauh beda. Justru lebih berat daripada di lapangan, karena di lapangan kita berhadapan langsung mereka-mereka yang mencari Tuhannya, mereka-mereka yang mencari Allah. Mohon maaf, kalau saya di masjid, saya jadi ustaz masjid, bapak-bapak ini yang hadir, ibu-ibu yang hadir, paling tidak dia sudah sholat, dia sudah beriman. Jadi apa yang mau didakwakan? Nilainya kecil, tetapi yang di lapangan, yang ketemu pelacur, ketemu perampok, ketemu narkoba, itu jauh lebih berat. Mereka itu kebingungan mencari Tuhan sekarang ini. Makanya saya singgung mereka, turun ke lapangan, jangan di masjid doang, jangan ikuti bersihkan doang, jangan di forum doang, jangan di mimbar doang, turun. Ini kadang-kadang asumsi kita sebagai bapak, sebagai ibu, nah sekolah yang tinggi, jadi dokter, jadi profesor. Karena Pak cuma satu tujuannya, hanya dunia, benar. Kalau dia sudah dokter, kalau dia sudah profesor, pasti selamat dunia kita. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana anak kita ini menjadi orang yang bermanfaat di mata Allah, berguna untuk umat, ilmunya bermanfaat. Ini pola pikir keliru. Mungkin kalau saya sudah dokter, saya nggak di sini, Pak. Iya kan? Nggak di sini. Apalagi udah profesor, nggak di sini. Itu bedanya. Jadi jangan sampai keliru pola pikir kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kepanjangan dari 1 menit dari kepanjangan. Mungkin ini saja, banyak hal yang mau saya sampaikan. Saya pengen sharing. Saya sendiri itu dikeluarkan dari TNT, saya juga nggak ngerti. Itu cara Allah. Saya tidak pernah sakit hati kepada siapapun, tapi inilah cara Allah untuk memisahkan saya, supaya saya introspeksi diri lagi.
Dan saya tidak pernah berkecil hati untuk tidak bisa ceramah apa. Bagi saya adalah ilmu bermanfaat itu sudah cukup. Pak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir puasa, jadi kecil kelingking. Kata Allah puasa itu untukku, artinya hanya Allah yang tahu puasa itu. Nilai puasa kita itu hanya Allah tahu, makanya kecil. Nah, kalau orang dulu mungkin zamannya beliau orang tua kita Pak Ali, itu kalau minum jari kelingkingnya di bawah. Kenapa? Karena untuk menghindari racun, menetralisir racun. Kalau orang-orang dulu, kalau di pulau-pulau atau di desa-desa, itu biasanya kalau kita pendatang itu orang yang ditakut itu racun. Makanya orang dulu kalau minum tangan kelingking, jari kelingkingnya di bawah. Supaya apa? Supaya kalau ada racun di dalamnya dia netral. Kenapa? Karena jari kelingking ini puasa. Puasa itu pembakaran. Puasa itu pembakaran. Jadi racun yang di dalam itu dibakar, dinetralisir oleh jari kelingking puasa tadi. Makanya kita puasa itu adalah pembakaran, pembersihan. Sumu nasihu katanya, berpuasalah kamu pasti sehat kata Allah. Nah, jadi jadinya kelingking. Adik-adik paham semuanya kan? Mohon maaf kalau panjang. Saya yakin insya Allah meskipun panjang tapi barokahnya lebih banyak. Ibu bapak-bapak dapatkan di masjid ini. Jangan merasa merugi karena waktunya terlalu panjang. Insya Allah meskipun tadi bapak apa, insya Allah sekarang sudah kenyang karena roh hati bapak sudah makan ayat-ayat Allah apa yang saya sampaikan tadi. Insya Allah sampai nanti lebaran sampai ini akan sehat bapak ibu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bapak-bapak ini, ibu-ibu juga apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Jadi saya lebih suka bicara tentang ayat Allah ini, etika dan akhlak serta pengamalannya itu jauh lebih penting daripada ilmiah. Kita tidak mengamalkan, toh juga percuma. Yang saya inginkan, mari kita amalkan ayat-ayat ini meskipun sedikit, tapi amalnya bermanfaat. Kertas yang saya bagikan itu dibaca-baca, jumlah ayat Al-Qur'annya ada di situ 62, 36. Nah itu hubungannya ada sholat 6 tambah 2 8, 3 tambah 6 9. 8 itu 2 sholat dalam siang, yaitu 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Kemudian yang 3 maghrib, isya dan subuh, jumlahnya 9. Jadi itu bicara tentang Al-Quran. Makanya Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, 17 rakaat dalam sehari semalam. Nyambung. Jadi Quran, sholat satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Jadi kalau bapak rajin baca Al-Quran, harus sholat. Rajin sholat, harus baca Quran. Kalau nggak baca Quran, sholat rajin, berarti masih kurang. Nah, itu ya. Jadi bukan zikir yang diminta Allah. Makanya ada hadis terakhir yang turun, aku tinggalkan 2 perkara, Quran dan Sunnah. Belum ada Rasulullah bicara aku tinggalkan wirid, aku tinggalkan zikir. Artinya zikir wirid kita harus mulai dengan membaca Al-Quran. Jangan waktunya banyak dihabiskan untuk zikir, Qurannya nggak dibaca. Ini perintah Rasul, bukan perintah saya. Saya hanya menyampaikan banyak baca Quran, banyak belajar Quran, melihat, membaca. Insya Allah hidup kita akan berkah dan rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf bapak-bapak, untuk orang tua kami Pak Ali Wasim dan bapak-bapak sekalian beserta ibu-ibu dan adik-adikku sekalian. Apabila kurang terkenan memang dari saya yang serba kekurangan, mohon dimaafkan di malam yang mulia ini, malam turunnya Al-Quran ini. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa lebih semangat lagi, sehat